Inilah hati kami Tuhan, yang merindukan Engkau, menyembah mengagungkan nama-Mu. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ku sembah. Haleluya, hilara lama ya namamu. Haleluya, 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 haleluya. Hilara lama ya Biarlah setiap hati kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Setiap hati kami boleh mengagungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu,
hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu memberkati kita. Itu sebabnya kita bersyukur, kita bangga memiliki Allah di dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari inilah kesempatan yang terbaik untuk kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan bukakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Dan biar firman Tuhan ini menjadi bekal dalam seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudaraku, sekali lagi kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara membangun sebuah rumah, tentu kita akan memperhitungkan kekuatan bangunan itu. Yang dikatakan ketika kita membangun sebuah rumah ini, kita jangan lupa kita akan melihat fondasi yang kita perhitungkan itu harus kuat, harus lebih kuat dari bangunan itu. Sebab kita melihat fondasi itu akan menjadi tumpuan bangunan yang kita bangun. Sehingga ketika fondasi itu kuat, bangunan itu pasti kuat, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Karena memiliki fondasi yang sangat kuat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat fondasi itu adalah sebuah kekuatan untuk menahan rumah yang kita bangun itu, ataupun gedung-gedung yang besar itu. Untuk menahan supaya rumah itu kuat dari angin badai atau goncangan-goncangan yang datang. Ketika fondasi itu kuat, rumah itu tidak gampang untuk roboh, tidak gampang untuk hancur, karena bangunan itu dibangun di atas fondasi yang sangat kuat, sehingga bangunan itu akan kokoh untuk berdiri. Jadi saudara dikasihi Tuhan, pondasilah yang menentukannya. Semakin pondasinya kuat, semakin kuatlah bangunan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti merindukan pondasi yang kuat. Untuk membangun rumah kehidupan kita, untuk menghadapi gelombang atau goncangan yang terjadi di depan kita. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dalam firman Tuhan yang kita baca ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk memiliki pondasi rumah kehidupan kita
yang kokoh dan kuat. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan. Yang pertama dikatakan untuk kita bisa mendapatkan pondasi yang kuat untuk membangun rumah kita atau rumah hidup kita ini. Yang pertama, kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, yang dikatakan di sana, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Yang dikatakan dari segala sesuatu, apapun itu. Ketika iman kita kuat, ketika iman kita itu kokoh, segala goncangan apapun yang menggoncangkan kita, kita pasti kuat. Karena kita bangun kehidupan, rumah yang ada dalam kehidupan kita ini pasti kuat. Karena itulah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara dikasih Tuhan. Saudara, iman inilah yang akan menjadi pondasi atau dasar yang kuat untuk membangun hidup kita ke depannya, saudara dikasih Tuhan. Sekalipun kita menghadapi badai masalah, menghadapi badai macam-macam yang ada di depan kita, atau mungkin problem yang datang silih berganti, sehingga membuat kita tidak ada lagi kekuatan untuk menghadapi goncangan itu, atau tantangan hidup itu, gelombang atau badai yang datang untuk menerpa kita. Kita yakin ketika kita memiliki pondasi iman yang kuat, kita pasti kuat, karena kita kuat di dalam Yesus Kristus. Kalaupun mungkin sekali dalam hidup kita ini, sudah mulai sesuatu hal yang terjadi membuat kita menjadi putus asa. Percayalah saudara dikasih Tuhan, ketika imanmu kuat di dalam Yesus Kristus, apapun yang menggoncangkan engkau tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Oleh sebab itu pagi hari ini saudara dikasih Tuhan, selama kita masih punya iman kepada Tuhan, niscaya kita pasti kuat menghadapi semua yang terjadi di depan kita. Apapun yang kita hadapi, sekalipun sakit penyakit melemahkan kita, problem yang melemahkan kita, masalah yang melemahkan kita, kita percaya tetaplah kuat di dalam imanmu kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya melihat dalam firman Tuhan di dalam Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34, di situ kita melihat ada seorang perempuan yang memiliki atau yang mengalami sakit pendarahan, saudara yang dikasih Tuhan. Seorang perempuan ini memiliki iman yang sangat kuat kepada Tuhan. Ini sebuah contoh yang diberikan kepada kita untuk kita bisa renungkan firman Tuhan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34, firman Tuhan berkata di sana, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 30 dikatakan, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus.
dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34 dikatakan di sana, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitnya. Saudaraku, yang dikatakan dalam ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa perempuan tersebut sudah berada dalam titik yang paling bawah. Keadaannya sangat buruk. Namun ketika dia mendengar berita mengenai Yesus, perempuan ini menjadi percaya. Perempuan ini memiliki iman yang kuat. Karena dia percaya pada Yesus, imannya mulai bangkit. Ketika imannya mulai bangkit, dia mulai mendekati Yesus dan berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Seketika itu berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 34 dikatakan misalnya, perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman seseorang, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun menderita, sungguh luar biasa. Iman yang sangat kuat, iman yang sangat dahsyat. Kekuatan iman itu yang membawa kita untuk memiliki mukjizat yang dinyatakan pada kita. Seperti apa yang dialami seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Dia memiliki iman yang kuat. Saudara dikasihi Tuhan, iman itu yang dia miliki itu membawa dia untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pemulihan. Karena dia memiliki iman yang sangat kuat itu. Iman itu yang membuat kita bangkit dari keterpurukan hidup yang kita alami. Iman yang membuat kita menjadi kuat. Iman yang membuat kita menjadi menang. Saudara dikasihi Tuhan, ingat dalam 1 Yohanes pasal 5, ayat 4 sampai 5, dikatakan di sana, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Sekali lagi dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara dikasihi Tuhan, keadaan hidup boleh berubah. Persoalan boleh datang, namun selama kita masih memiliki iman dalam Tuhan, maka akan selalu ada kemenangan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh kehilangan sesuatu, tapi jangan pernah kita kehilangan iman. Milikilah iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka iman kita itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang terbaik yang dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pondasi hidup kita untuk kuat, kita harus memiliki iman yang kuat pula di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, yang dikatakan dalam firman Tuhan, pengharapan. Pengharapan itu perlu kita miliki, supaya kita tetap kuat dalam kehidupan ini. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu digambarkan sebuah sauh yang kuat. Atau boleh dikatakan sebuah jangkar kapal yang kuat, yang berguna untuk membantu kapal bersandar di dermaga. Saudaraku, kenapa harus memiliki sauh atau jangkar yang kuat? Supaya kapal itu tidak terombang-ambing oleh angin atau gelombang. Dan supaya kapal itu tetap berada pada tempatnya. Sekalipun diterpa angin atau diterpa gelombang, kapal itu tetap kuat. Begitupun kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Milikilah jangkar itu atau sauh itu di dalam Yesus Kristus. Ketika kita memiliki
sauh ataupun jangkar itu, kehidupan kita pasti kuat. Ketika kita memiliki sauh pengharapan dalam kehidupan kita, hidup kita pasti kuat dan tidak tergoncangkan oleh angin atau gelombang apapun yang terjadi. Sebab kita memiliki sauh di dalam Yesus Kristus. Orang yang memiliki pengharapan akan lebih kuat dalam menghadapi gelombang kehidupan dan tidak mudah terbawa arus, tidak mudah menyerah terhadap persoalan hidup yang dihadapinya. Dia pasti kuat. Sebagai orang yang percaya, kita harus tetap memiliki pengharapan dalam Tuhan. Karena pengharapan masih ada dan tidak mengecewakan saudara dikasihi Tuhan. Roma pasal 5 ayat 5 dikatakan di sana, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Sebab pengharapan itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, benar apa dikatakan dalam Ibrani pasal 10 ayat 23. Dikatakan sana, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan panggil kita. Tuhan sampaikan kepada kita untuk kita terus berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita dalam Tuhan. Sebab Tuhan menjanjikan itu dan Dia setia untuk memberikan kepada kita. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mengalami hal yang sulit dalam kehidupan kita ini, jangan pernah kita putus asa. Jangan kita pernah menyerah. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ketika kita memiliki pengharapan dalam Yesus Kristus, masa depan kita Tuhan pasti sediakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita pasti dapat dan mampu menghadapi persoalan hidup yang kita jalani sampai hari ini. Sebab Tuhan ada di dalamnya dan memberikan yang terbaik untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dikatakan kita harus memiliki kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita rindu untuk memiliki pondasi kehidupan yang kuat, kita harus memiliki kasih. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya ada dalam Tuhan. Karena kasih membuat kita menyatu dengan Tuhan. Karena kasih membuat kita menjadi bersatu dengan Tuhan. Ketika dalam satu kesatuan itu terjadi, kekuatan ekstra, kekuatan yang luar biasa akan terjadi bagi orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan sana, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sungguh luar biasa saudara dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu ketika hidup kita, ketika rumah hidup kita ini untuk kita mendapatkan kekuatan, milikilah kasih. Karena kasih itu akan mempersatukan kita dengan Tuhan. Ketika kita disatukan dengan Tuhan, sesuatu hal yang sangat besar akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Ketakutan kita akan dilenyapkan. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau kita memiliki kasih, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun itu. Tentu kita mau ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita memiliki kasih, menjadi pribadi yang kuat, karena Dialah sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah kita perlu memiliki iman, pengharapan, dan kasih. Sebab ketika hal ini terjadi dalam hidup kita,
kita mampu menjalani hidup ini ke depannya. Sekalipun ada goncangan, sekalipun ada angin badai yang begitu besar, kita pasti tetap kuat. Sebab Tuhan pasti menolong orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memiliki iman kepada Tuhan, yang memiliki pengharapan dalam Tuhan, dan memiliki kasih dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini percayalah, engkau pasti mengalami kekuatan itu bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini ketika Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus ada bersama-sama dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Ketika Tuhan percayakan aktivitas yang Tuhan berikan kepada kami dan kami lakukan, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur buat iman yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur kalau kami boleh memiliki pengharapan dalam Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan berikan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih ketika itu ada dalam hidup kami. Kami percaya bersama Tuhan. Kami boleh dan kami mampu berjalan menghadapi apapun yang kami hadapi di depan kami Tuhan. Kami akan berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih buat Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.